Halo saudara-saudari, kembali lagi di YouTube channel Winda Simanung Khalid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi PPKN kelas 8, yaitu materi bab 1 bagian ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Namun sebelum masuk ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, kita masuk ke penjelasan. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang di dalamnya itu telah disarikan butir-butir pengamalan atau pelaksanaan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Butir pelaksanaannya yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Selanjutnya yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir dapat kita baca. Nah, sila ini atau sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang ya. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Nah, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir pelaksanaannya yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asas setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Selanjutnya yaitu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa selera. Selanjutnya mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari umat manusia, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Contohnya adalah seperti donor darah. Artinya, sila kedua ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus memperlakukan manusia lain yang sesuai dengan derajatnya.
Tidak boleh membeda-bedakan juga antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, karena setiap manusia di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita harus saling menghormati. Selanjutnya yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Butir-butir pengamalan atau pelaksanaannya. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, dan mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara Indonesia. Pada intinya adalah persatuan Indonesia memiliki dasar sikap nasionalisme atau cinta terhadap tanah air, sehingga nanti jika diminta untuk menyebutkan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan persatuan Indonesia atau sila ketiga, maka carilah sikap-sikap yang mencerminkan nasionalisme atau persatuan ataupun juga kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir-butir pelaksanaan atau pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari dalam sila keempat ini dapat dibaca di layar yang sudah saya tampilkan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Jadi, pada intinya, sila keempat ini memiliki nilai dasar musyawarah untuk mufakat. Gimana kita sebagai warga negara harusnya menjunjung tinggi praktek musyawarah untuk mencapai tujuan atau mencapai solusi. Mufakat ini jadi setiap ada persoalan seharusnya diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir pengamalan atau pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari
dapat dibaca juga di layar yang sudah ditampilkan. Nah, makna dari sila ini atau sila kelima ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain tanpa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, pada intinya sila kelima ini mengandung nilai keadilan di mana kita harusnya bisa adil terhadap sesama, bisa seimbang antara hak dan kewajiban kita, dan bisa menghormati hak orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, pendapat terhadap orang lain, maupun tidak menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kita harus saling menghormati, saling tolong-menolong terhadap orang lain. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi PPKN kelas 8, bab 1 bagian ketiga. Semoga dapat dipahami dan diamalkan butir-butir pengamalan atau butir-butir pelaksanaan dari kelima sila yang sudah jelaskan sebelumnya. Semoga kita dapat saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Sekian dan terima kasih.